Suamiku yang mereka hina ternyata seorang pengusaha ternama. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aduh, masa sih nikah sama orang kere? Udah susah, tambah susah deh hidupnya. Kalau tampangnya lumayan sih masih mending. Ini mah udah kusam, ditambah ada tompel segede gaban di pipinya. Safia, kok kamu bisa-bisanya sih nurut dijodohin sama laki-laki begini? Hancur rasanya hatiku ketika Pak Lik Agus dan Bule Ipah yang masih saudaraku justru menghina habis-habisan suamiku. Mas, habis nikah ini rajin-rajin ya mandi, sekalian sikat tuh dakinya, biar nggak kayak kerak yang numpuk bertahun-tahun. Udah berapa hari sih nggak mandi sampai legam begitu? Lanjut Bulik Ipah semakin keterlaluan kepada suamiku. Alah, mau mandi berkali-kali juga nggak bakal berubah. Lagian sih marwah nyari di mana sih pria begini? Kok bisa-bisanya anaknya dijodohkan sama dia? Kata Pak Li Agus, saudara dari ibu, dengan ekspresi penuh hinaan. Mereka semua menatap Mas Hanif suamiku dengan jijik, tapi Mas Hanif tetap santai, seakan ucapan mereka hanya angin lalu. Cukup Pak Lik, jangan hina suami saya lagi, seruku, namun justru direspon dengan tepuk tangan dari para tamu. Hari ini adalah hari pernikahan kami, sebuah perayaan sederhana yang hanya dihadiri tetangga dan keluarga dekat. Namanya Mas Hanif, penampilannya biasa saja, dengan rambut cepak, kulit gelap, dan tompel cukup besar di pipi kirinya. Kami menikah karena perjodohan, dan aku sendiri tidak tahu apa alasan ibu memilih pria ini untukku. Prok prok prok, Safia, mata kamu masih sehat gak sih? Kok bela-bela suami yang kayak gitu? Jelas-jelas gak jelas asal-usulnya, sindir Bulik Ipah dengan mulut tajamnya. Dia adalah istri dari Pak Li Agus, dan aku tahu mereka sangat kesal karena gagal menjodohkanku dengan seorang juragan kaya raya yang sudah usur dan punya banyak istri. Manusia dua ini memang keterlaluan. Lebih baik aku menikah sama Mas Hanif. Setidaknya dia masih muda dan belum menikah sebelumnya. Mau dia miskin, berkulit hitam, atau apapun itu, sekarang dia adalah suamiku Bule, dan sebagai istrinya, sudah kewajibanku untuk membelanya. Safia, kamu pasti bakal nyesel nantinya. Harusnya kamu pilih Juragan Toha, ujar Pak Le Agus. Enggak lah Pak Le, justru saya lebih menyesal kalau harus menikah sama kakek-kakek pilihan Pak Le, balasku santai. Wajah Pak Le Agus dan Bule Ipah langsung merah padam. Suamimu itu bisa apa sih? Kerjanya nggak jelas, asal-usulnya juga entah dari mana. Harusnya kamu bersyukur aku nawarin Juragan Toha ke kamu, kata Bule Ipah dengan sombongnya. Safia ini bodoh banget, lebih milih hidup susah sama pria kumuh itu daripada hidup nyaman dengan harta melimpah, timpal Bu Murni, tetanggaku juga, yang selalu mendukung Bule Ipah. Harta banyak belum tentu bahagia Bu, yang penting saya nggak perlu minta-minta sama orang lain buat makan. Maksud kamu? Hardik Bule Ipah. Orang-orang langsung menatap ke arah kami dengan dahi berkerut. Kenapa Bule? Tersinggung ya? Ya sudah, kalau memang Juragan Toha itu jaminan hidup enak, mending Sinita saja yang dijodohkan sama dia. Kan Bule juga bakal kecipratan enaknya, ucapku tanpa dosa. Dasar keponakan kurang ajar. Siapa yang pernah minta-minta ke kamu? Tuding Bule Ipah dengan marah. Loh, saya nggak nuduh Bule, tapi kok Bule ngaku sendiri? Para tamu langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa justru Bule Ipah dan Pak Le Agus sering meminta makanan dan uang dari keluarga kami. Serius tuh Bu Ipah? Tanya Bu Murni, mulai curiga. Para tamu mulai memandang sinis ke arah Pak Le Agus dan Bule Ipah. Sementara wajah mereka semakin merah, entah karena malu atau marah.
Jangan percaya omongan Safia. Mana mungkin kami yang kaya ini minta-minta ke mereka yang miskin. Justru mereka yang sering merengek minta bantuan ke kami. Elak Pak Li Agus mencoba membalikan keadaan. Pria parubaya itu menatapku dengan tajam. Safia, jangan fitnah keluargamu sendiri, ujar Bu Murni. Kami lebih percaya Bu Ipah daripada kamu, lanjutnya. Astagfirullah, ribut banget. Suara nyinyiran ini bikin telingaku sakit, kataku sambil menutup telinga. Siapa yang kamu bilang nyinyir? Hardik Bu Murni. Entahlah, yang jelas suara itu datang dari seseorang yang dari tadi gak berhenti nyerocos. Pasti badan suami Safia juga sama menjijikannya dengan mukanya, kata Buli Ipah dengan nada menghina. Betul, paling kulitnya penuh borok dan kutil. Tambah Bu Herni, tetanggaku juga si tukang kepo. Ya sudah, yang penting gak keriput kayak muka ibu, balasku dengan santai. Mereka langsung naik pitam, sementara aku hanya tersenyum. Safia gitu loh, kok dilawan? Sabar ya dek. Tiba-tiba suara Mas Hanif terdengar, dan semua orang langsung tertawa mengejek saat dia memanggilku dek. Aku menghela nafas, muak rasanya meladeni orang-orang seperti ini. Bang, mendingan kita masuk saja, gak usah dengerin ocehan mereka, ucapku. Mereka masih terus mencibir, tapi aku memilih mengabaikan mereka. Aku menarik tangan Mas Hanif, tapi dia justru menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tatapan itu, entah kenapa bikin jantungku berdetak lebih cepat. Padahal wajahnya jauh dari kata tampan. Kamu jangan dengerin omongan mereka ya, ucapku, meneliti wajahnya. Andai saja kulitnya tidak sehitam ini dan tidak ada tompel yang besar itu, pasti dia tampan. Bentuk wajahnya oval, alisnya tebal, bibirnya cukup penuh tapi seksi, dan matanya biru. Wow, baru aku sadar. Tubuhnya tegap, dengan otot-otot yang cukup terlihat di lengannya. Hanya saja, kekurangannya ada di kulitnya yang gelap dan tompel di wajahnya itu. Iya, jawabnya singkat. Sejauh yang aku kenal, Mas Hanif memang orang yang irit bicara. Duk, kamar kalian yang di depan ya, biar lebih luas. Yang ini terlalu sempit kalau buat berdua, kata ibu. Tersenyum bahagia melihat kami. Iya Bu, jawabku, lalu berjalan menuju kamar. Begitu kami masuk, suasana canggung langsung menyelimuti kami. Aku mau ganti baju dulu, ucapku, berharap dia mengerti. Kami memang sepakat kalau di depan orang lain, kami akan memanggil satu sama lain Mas dan Adik. Tapi kalau sedang berdua, cukup dengan aku dan kamu. Ya sudah, ganti saja, jawabnya santai. Maksudku, kamu bisa keluar dulu enggak? Tanyaku. Enggak perlu, katanya datar. Aku mau mandi, jadi enggak usah keluar. Aku menghela nafas lega. Setelah itu, Mas Hanif langsung masuk ke dalam kamar mandi. Aku mulai melepas aksesoris di kepalaku, sambil berpikir bagaimana nasib pernikahanku ini. Tidak ada cinta di antara kami. Haruskah aku mulai belajar mencintainya? Sepertinya sulit. Lamunanku buyar saat Mas Hanif keluar dari kamar mandi, hanya dengan handuk kecil melilit di pinggangnya. Ah! Aku berteriak, bukan karena melihat hantu, tapi karena melihat tubuhnya belang seperti zebra. Kenapa ibu menjodohkanku dengan pria aneh ini? Wajahnya hitam legam, tetapi tubuhnya putih dan berotot. Aku berharap dia tidak menuntut haknya. Batinku sambil merinding membayangkannya. Safia, kamu kenapa nak? Kamu baik-baik saja kan? Suara ibuku, Marwah namanya, terdengar cemas. Tidak ada apa-apa Bu, jawabku pelan. Aku merasa lemas dan hanya bisa pasrah menerima pernikahan ini. Ibu, apa ini hukuman untukku?
Ibu bilang tidak masalah jika wajahnya tidak tampan. Yang penting hatinya baik. Tapi kenapa harus seperti ini? Batinku lagi. Kamu kaget melihatku? Tanyanya tiba-tiba. Tidak, jawabku gugup. Masa? Biasanya orang yang pertama kali melihatku akan menganggapku sebagai pria yang aneh, ucapnya sambil tersenyum. Aku semakin merasa tidak nyaman. Saya ngantuk, saya tidur duluan ya, ujarku, memilih menghindar daripada terus memikirkan hal yang membuatku takut. Aku segera merebahkan diriku di atas kasur, membungkus tubuhku dengan selimut tebal. Namun pikiranku terus dipenuhi dengan bayangan tubuh suamiku, Mas Hanif, yang kini sah menjadi pendamping hidupku. Ada sesuatu yang terasa janggal tentang dirinya. Wajahnya hitam legam, tapi kulit tubuhnya putih dengan otot-otot yang terlihat begitu sempurna. Apa dia benar-benar manusia? Batinku bertanya-tanya. Keesokan paginya, Bule Ipah dan anaknya Nita tidak henti-hentinya mendatangiku dan meledekku. Cie, pengantin baru si buruk rupa. Mana suamimu? Ayo dong panggil. Aku penasaran sejelek apa sih wajahnya, seru Nita, anak dari Pak Le Agus dan Bule Ipah. Safia, rambutmu kok basah pagi-pagi? Jangan-jangan semalam habis belah duren ya? Goda Bule Ipah. Aduh, ibu dan anak ini pagi-pagi sudah bikin ribut. Kamu gak jijik Safia sama wajah suamimu itu? Terus tubuhnya gak penuh penyakit kulit kan? Tanya Nita dengan nada menyebalkan. Sebenarnya aku sengaja membasahi rambutku pagi ini. Aku tidak mau ibu curiga kalau pernikahanku tidak berjalan dengan baik. Bu, suami Safia itu memang segimana jeleknya sih? Wajahnya hitam pekat kayak pantat panci. Tambah lagi pipinya ada tompel segede tai kebo, jawab Bule Ipah sambil tertawa. Ih, Via, bisa-bisanya kamu tidur dengan cowok yang kayak begitu? Aku mah mending racunin saja sekalian, ucap Nita jijik. Ya iyalah, Safia kan gak jauh beda jeleknya sama suaminya. Tambah Bule Ipah, disambut tawa lebar dari anaknya. Aku hanya bisa memutar bola mata dengan malas. Pagi-pagi buka warung sembako, bukannya dapat pelanggan, malah dihujani hinaan. Mereka memang selalu datang sepagi ini. Mungkin agar tidak ada orang lain yang tahu kalau mereka sering mengambil barang dari warungku tanpa bayar. Via, Bule mau ambil minyak goreng 2 liter, beras 5 liter, sama telur 1 kilo. Pinta Bule Ipah. Aku segera membungkus barang-barang yang diminta. Uangnya dulu, ujarku sebelum menyerahkan belanjaannya. Apa-apaan sih kamu? Sama saudara sendiri kok harus bayar, bentak Bule Ipah. Ya haruslah Bule, aku kan beli pakai uang, bukan pakai daun. Jadi kalau mau belanja ya harus bayar, jawabku santai. Alah, jualan kecil aja gayanya selangit, sindir Nita membela ibunya. Ya wajar dong, daripada kalian yang gayanya tinggi tapi maunya gratisan, timpalku. Apa kamu bilang? Bentak Nita sambil maju mendekatiku. Jangan bertele-tele, cepat kasih belanjaanku, tuntut Bule Ipah dengan nada tinggi. Safia, siapa di depan? Pagi-pagi kok sudah ribut? Suara ibu terdengar dari dalam rumah. Marwah, ajari anakmu sopan santun ya. Sama orang tua kok gak tahu adab, seru Bule Ipah dengan nada menyalahkan. Memangnya Safia kurang ajar bagaimana? Tanya ibu dengan tenang. Dia gak mau kasih belanjaanku, malah minta dibayar. Aku ini kan bulenya, masa harus bayar juga sih? Bule Ipah berusaha meyakinkan. Ya memang harus bayar kan, Pak? Jawab ibu santai. Kamu sama saja kayak anakmu, sama-sama gak punya otak.
Masa sama saudara sendiri perhitungan? Gerutu Bule Ipah kesal. Dasar keluarga pelit, seru Nita sambil mendelik. Gadis ini mulutnya memang persis seperti ibunya. Sama-sama pedas dan menyebalkan. Kasih saja Via, mungkin mereka memang gak punya uang, makanya gak sanggup bayar, ucap ibu dengan senyum penuh sindiran. Aku tersenyum melihat wajah Bule Ipah dan Nita yang memerah. Ibu memang tahu cara membalas mereka dengan elegan. Nih, aku kasih. Masih butuh yang lain? Tanyaku santai. Nita buru-buru merebut plastik hitam berisi belanjaannya. Ayo Bu, kita pulang, serunya. Wajahnya nampak jengkel. Aku tersenyum puas. Makanya, kalau masih butuh gratisan, jangan suka menghina orang. Susah sendiri kan kalau nggak bisa makan? Tekanku sebelum mereka pergi. Dasar sombong Safia. Lihat saja nanti, balas Nita sebelum pergi dengan penuh amarah. Saat mereka mau pulang, tidak sengaja mereka bertemu dengan Mas Hanif. Otomatis mulut nyinyir mereka pun kembali bereaksi. Wah, jadi ini suaminya si Safia, jerit Nita dari kejauhan. Ngapain lagi nih anak kesini? Tanyaku dalam hati. Heran, kok Safia mau-maunya sih diperawanin sama buruk rupa seperti ini? Beneran semalam belah duren Via? Tanya ibu-ibu tetangga rumahku. Gimana rasanya? Kuat berapa ronde tuh suami jelekmu? Wajahku langsung merona, mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tapi ibu-ibu beneran nanya kayak gitu. Aku menghela nafas dalam, lalu menatap satu persatu wajah mereka. Kalian kok kepo sekali ya? Kalau pengen tahu, tanya aja tuh sama rumput yang sedang bergoyang. Selorohku sambil menunjuk rumput yang ada di halaman rumahku. Heran aku sama ibu-ibu di kampung ini. Kapan bisa berhenti julid dengan kehidupan orang lain? Bukan orang lain tapi keluargaku. Setiap hari mereka berbelanja hanya untuk menggibah. Kupingku selalu panas mendengar nyinyiran mereka dan julitan para tetangga yang selalu mengomentari kehidupan pribadiku. Alah, bilang saja, si buruk rupa itu payah kan? Ejek Nita. Membuat semua orang menertawakanku dan Mas Hanif. Aku yang tidak terima atas hinaan sepupuku ingin langsung membalasnya, namun dihentikan oleh Mas Hanif. Biarkan saja, Dek. Nyesel nggak Via? Sudah menikah dengan laki-laki gembel itu, kata Nita. Makanya cari suami itu yang bener. Ini juga ibunya, sudah nggak waras. Sudah mau saya jodohin sama juragan Toha, besoknya main dijodohkan saja anaknya sama orang asing. Hardik Bule Ipah. Sengaja ya mau bikin anaknya sengsara. Masa iya ada seorang ibu yang menjodohkan anaknya sama pengemis pasar? Ujar ibu-ibu lain. Padahal ya Bu, kalau si Safia mau dinikahi sama juragan Toha, dia bakal dibikinin rumah gedong, uang bulanan segepok. Lah, ini malah milih nikah sama pemulung. Ya Allah, banyak sekali sebutan panggilan suamiku. Tadi gembel, pengemis, sekarang pemulung. Sungguh dahsyat sekali mulut wanita itu. Kalau begitu, silakan jodohkan saja putri bule itu dengan juragan Toha. Tunjukku pada Nita. Seketika wajah kedua orang itu memerah dan menatapku dengan tajam. Aku balas menatap berani wajah Bule Ipah. Orang seperti saudara ibuku ini, mana mungkin dia senang jika aku dan ibuku bahagia. Mereka ingin menjodohkanku agar bisa memperalatku untuk memeras harta juragan Toha. Aku tahu rencana mereka, ingin membuatku menderita demi keuntungan mereka sendiri. Mereka benar-benar licik. Memang anakku tidak laku apa? Nita putriku tidak perlu dijodohkan dengan siapapun. Sudah banyak pria yang mengejar-ngejar dia. Bukan seperti kamu. Kalau tidak dijodohkan, mana mungkin kamu laku. Kamu sampai perawan tua, ujar Bule Ipah bangga. Padahal para laki-laki itu mengejar Nita karena sekedar menginginkan tubuhnya. Saat SMA dulu,
Aku sering mendengar bahwa setiap mantan pacarnya pernah melakukan hubungan intim pada Nita. Wanita itu begitu terkenal di kalangan laki-laki. Makanya sekarang para laki-laki itu ingin mendapatkannya hanya untuk bisa mencicipi tubuh Nita. Kasihan Bule Ipah, tidak tahu tentang kebusukan anaknya sendiri. Batinku. Benar, Bu. Nih coba lihat calon suamiku. Beda jauh banget bukan dengan suaminya si Safia itu? Sudah tampan, kulitnya putih bersih, dan dengan tubuh yang gagah. Ia juga sudah mapan dan kaya raya, bukan pria gembel yang tidak jelas asal-usulnya, ujarnya, sambil menunjuk foto di dalam ponselnya pada semua orang. Saat Mas Hanif ikut melihatnya, ia malah tertawa terbahak-bahak. Aku bingung apa ada yang lucu dengan foto itu. Kulihat tidak ada. Pria itu sungguh aneh. Kenapa ia tertawa saat melihat foto pria tampan berjas yang ada di dalam ponselnya Nita? Heh, berani sekali ya gelandangan seperti kamu menertawakan pacarku, sentak Nita. Kayaknya nggak waras itu suaminya Safia, hardik ibu-ibu yang lain. Aduh, komplit banget sih penderitaan Safia. Mas, kenapa kamu memalukan dirimu sendiri? Batinku. Safia, sebaiknya kamu bawa suamimu itu ke rumah sakit jiwa. Ya Allah, benar-benar tega Bu Marwah ini menjodohkan anaknya sama laki-laki yang rupanya seperti itu. Sudah mukanya hancur, miskin, otaknya juga geser. Nyinyir mereka. Ibu-ibu di sini itu mau belanja atau mau bergosip? Kalau mau ngibah, cari tempat yang lain ya, bukan di sini, tegurku. Belagu banget sih kamu, Safia. Lagian gimana mau belanja? Melihat wajah suamimu saja membuat kami jijik dan malas untuk berbelanja. Mendengar itu, Mas Hanif yang di sampingku langsung berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah. Aku hanya menatap punggung belakangnya. Dengan tatapan iba, kenapa hatiku merasa sakit saat suamiku terhina seperti ini? Aku memang tidak mencintainya, tapi ia adalah suamiku, pakaianku. Aku harus menjaga martabatnya. Nah, gitu dong. Kami juga jadi nyaman kan belanja tanpa harus melihat wajah jelek suamimu itu? Bukan begitu, ibu-ibu? Iya, kalau bisa jangan sampai dia berani keluar rumah ya. Nanti kamu bisa malu sendiri kalau orang-orang tahu dia itu suamimu, Safia. Emang semua orang sudah tahu kok, Bu, kalau suaminya Safia itu si buruk rupa. Ejek Bule Ipah. Bule Ipah dan Nita sama sekali tidak beranjak pergi. Mereka masih betah di sini untuk menghinaku dan mengejek aku serta suamiku. Padahal kedua wanita itu sama sekali tidak ada yang berbelanja. Sudah cukup. Jika kalian mau belanja di sini, silahkan. Kalau tidak, ya pergi saja ke tempat yang lain. Kesalku. Dih, gak usah ngambek gitulah. Demi belain suami gembelmu itu, ujar Bule Ipah. Mau dia seburuk apapun, dia itu tetap suamiku yang wajib aku bela. Ya sudah nih pesanan saya. Cepetan dibungkus ya, ucap ibu-ibu itu. Mereka menyerahkan selembar kertas belanjaan kepadaku. Aku langsung menerimanya dan membungkus pesanan mereka dengan cepat. Ini pesanannya, ujarku sambil menyerahkan plastik hitam satu persatu pesanan mereka. Besok kalau kami mau belanja, bilang ya sama suamimu jangan keluar rumah. Iya, apalagi sampai berjaga di warung. Kamu harus melarangnya, karena kami mual dan jijik melihat wajahnya. Makanya kamu itu nurut sama bule, jangan sama ibumu. Jadi kayak gini kan, kamu jadi menyesal sendiri. Ujar Bule Ipah penuh percaya diri. Kalau sudah belanjanya silahkan pergi, usirku. Aku benar-benar tidak tahan mendengar ocehan mereka. Segera wajah mereka nampak kesal. Namun belum saja mereka pergi, seorang pria mendatangiku. Maaf, apakah ini benar rumahnya Bu Marwah? Tanya pria berjas itu.
membuat semua wajah ibu-ibu bertanya-tanya. "Benar, Pak," jawabku. "Siapa pria itu?" bisik ibu-ibu. "Palingan orang debt collector yang mau nagih hutang." Buli Ipah tertawa mengejek. Aku tidak menggubris mereka. Kualihkan wajahku lagi pada pria itu. "Apakah benar Anda yang bernama Aminah Safia?" tanyanya lagi. "Benar, Pak. Saya Aminah Safia. Ada apa ya?" tanyaku kali ini. "Ini ada kiriman dari atasan saya untuk Anda," ujar pria itu, lalu menyerahkan sekotak beludru merah. Aku perlahan membuka isinya. Aku dan para ibu-ibu begitu terkejut saat melihat satu set perhiasan cantik di dalamnya. "Maaf, sepertinya Bapak ini salah orang," ujarku sambil mengembalikannya lagi. Aku kekeh berusaha untuk menolak hadiahnya, namun pria itu memaksa aku untuk menerimanya. "Betul, ini adalah hadiah pernikahan Anda yang diberikan oleh atasan saya. Jadi mohon diterima ya," ujar pria itu, lalu melangkah pergi dengan kotak merah yang masih ada di tangan ini. Aku melongo, tidak percaya ada orang yang mengirimkan hadiah pernikahan seperti ini. Siapa sebenarnya pria tadi? Pakaiannya juga rapi seperti orang kantoran. Aneh sekali, aku harus menyelidikinya. "Siapa pria itu, Safia? Kok bisa sih dia ngasih set perhiasan mahal itu? Mulai deh kepo lagi. Coba sini aku lihat," ujar Nita. Ia langsung mengambil paksa perhiasan itu dari tanganku. Aku hanya menghela nafas panjang saat melihatnya begitu norak mencoba dan memamerkan perhiasan yang bukan miliknya. "Bagus nggak, Bu?" tanya Nita pada ibunya. "Itu mah cocok banget buat kamu, Nak," ucap Buli Ipah semangat. "Harusnya perhiasan ini buat aku ya, Bu. Soalnya bakal nggak cocok kalau Safia yang mengenakannya," ucap Nita. Aku langsung menatap horor pada wanita itu. Tapi pria itu ngasihnya ke aku, bukan sama kamu. Kalau kamu mau beli, kalau kamu mau beli, beli. Kalau kamu mau beli saja sendiri, ucapku, lalu mengambil perhiasan itu. Berikan padaku. Kamu itu tidak pantas memilikinya," kekeh Nita. "Safia, cepat berikan perhiasan itu pada putriku," sentak Buli Ipah. "Kalian gak malu apa mengambil barang yang bukan milik kalian?" tanyaku. Wajah Nita dan Buli Ipah memerah. Mereka tidak sadar bahwa sedari tadi mereka terus diperhatikan oleh ibu-ibu. "Bule Ipah, selama ini..." "Tidak, saya hanya memberitahunya saja," sangkal Bule Ipah. "Lagian dulu Safia bilang gak suka sama perhiasan. Ya daripada gak kepake lebih baik untukku saja," timpal Nita. "Kapan? Aku gak pernah bilang kayak gitu," batinku. "Oh begitu. Saya kira memang Bu Ipah dan Nita ini memang suka meminta barang-barang yang bukan milik kalian," ucap ibu-ibu lainnya. Memang benar mereka suka meminta barangku dengan mengeklaim bahwa barang itu tidak cocok untukku. Dulu saat aku dan Nita kecil, kami sering bermain. Waktu itu aku membawa banyak sekali mainan, namun semua diambil oleh Nita dan Bule Ipah. Mereka membawa semua mainan itu ke rumahnya. Pernah juga saat ibu membelikanku gaun pesta yang indah. Saat aku menunjukkan pada Nita, ia langsung menangis. Lalu Bule Ipah merebut dan mengambil gaun pestaku untuk Nita. Saat itu, ada anak tetangga kami yang berulang tahun. Namun aku diejek oleh teman-temanku saat tidak memakai gaun pesta ke sana. Sementara Nita, ia dipuji oleh teman-temannya karena memakai gaun pestaku yang indah.
Sebaiknya aku masuk ke dalam rumahku. Aku rasa sudah habis tenagaku hari ini meladeni mereka. Kulangkahkan kaki ini masuk ke dalam rumah. Kulihat wajah Mas Hanif seperti tengah menelpon seseorang. Tapi perhatianku teralih pada ponselnya dengan logo apel yang bekas gigitan orang di sana. Melihat penampilannya, kurasa mana mungkin dia mampu membeli barang mahal seperti itu. Aku pasti salah lihat. Aku menggeleng kepalaku cepat. Aku kembali melihatnya, namun ponsel itu tetap sama. Siapa sebenarnya dia? Batinku. Mas? Aku memanggilnya. Mas Hanif menoleh. Tubuhnya menegang saat melihatku, lalu segera memasukkan ponsel itu ke dalam sakunya. Ini, kira-kira siapa ya yang memberikan perhiasan indah ini sebagai hadiah pernikahan kita? Tanyaku. Mas gak tahu, jawabnya. Aku menghela nafas panjang. Safia, itu apa? Tanya ibu saat datang keluar dari dapur. Perhiasan, Bu. Kamu dapat dari mana perhiasan itu? Tanya ibu dengan wajah terkejut. Tidak tahu. Tadi ada orang aneh yang tiba-tiba datang, lalu memberikan ini sebagai hadiah pernikahanku katanya. Jelasku. Via, ibu takut kalau orang itu pencuri. Sebaiknya kamu buang saja. Ibu gak mau kalau kita kena masalah. Perintah ibu. Jangan, Bu, sentak Mas Hanif. Aku dan ibu langsung menatap curiga padanya. Loh, kenapa, Mas? Benar kata ibu, mungkin pria tadi itu memang pencuri. Jelasku. Bukan, dia itu bukan pencuri. Jawabnya. Dari mana kamu tahu, Mas? Tanyaku sambil mengerutkan kening. Perhiasan itu memang untukmu. Jawabnya, membuat kami terkejut. Hah? Pekikku. Dari mana dia tahu bahwa ini untukku? Siapa dia sebenarnya? Saat aku ingin bertanya lagi, Mas Hanif malah pergi melangkah keluar rumah. Aku menghela nafas berat. Gak jelas banget sih punya suami. Nasib, batinku. Hari sudah malam. Aku segera menutup warungku dengan dibantu oleh Mas Hanif. Menurutku, pria ini begitu senang saat aku atau ibu meminta bantuannya. Mas, maaf ya kalau aku belum bisa melayanimu selayaknya seorang istri. Ucapku, sungguh aku benar-benar merasa berdosa padanya. Aku belum siap untuk bisa memberikan haknya sekarang. Tidak apa-apa, aku mengerti. Lirihnya, kamu sama sekali tidak marah padaku, Mas. Tanyaku. Tidak, sudah jangan terlalu dipikirkan. Ayo, aku tidak apa-apa kok. Aku juga tidak akan memaksamu untuk melakukan itu sekarang. Yang terpenting, pernikahan kita langgeng. Ujarnya menatap mataku dalam-dalam. Sementara itu, aku akan berusaha untuk membuatmu jatuh cinta. Maka setelah itu kamu bisa memberikannya. Sambungnya dengan senyum terbit di bibirnya. Jantungku berdegup dengan kencang. Kenapa setiap bersamanya, hatiku selalu menghangat. Aku benar-benar tidak tahu dengan perasaan apa yang tengah aku alami saat ini. Apa aku telah jatuh cinta padanya? Aku menggeleng keras, lalu mengalihkan perhatianku pada hal lain. Aku mengambil ponselku yang berada di atas meja, yang ada di samping ranjang. Saat iseng membuka aplikasi berlogo warna hijau, aku melihat status story teman sekontakku. Hati-hati zaman sekarang, banyak orang yang nekat melakukan persugihan. Masa jualan warung kecil saja bisa beli perhiasan harga jutaan? Pasti itu belinya pakai duit haram dari hasil ngepet mereka, ujar status story WA Nita. Aku begitu geram. Jika benar status ini ditunjukkan padaku, maka lihat saja, besok akan aku balas mereka. Siapa yang kamu maksud? Aku yang penjual warung kecil, yang bisa membeli perhiasan dari hasil persugihan. Komentarku mengirim pesan pada status WA-nya. Ya siapa lagi kalau bukan kamu? Balas Nita, semakin membuatku panas. Jangan asal bicara kamu.
Aku tidak pernah melakukan hal musrik itu. Alah, maling mana ada yang mau ngaku. Sekarang aku tahu alasan kenapa kamu mau menikah dengan si buruk rupa itu. Suamimu itu sebenarnya bukan manusia kan? Dia itu siluman babi ngepet kan? Balas Nita, membuat amarahku naik sampai ke ubun-ubun. Beraninya ya dia berkata seperti itu, batinku. Sudahlah, aku biarkan saja. Toh semua itu gak benar. Drrrt, drrrt. Ini Mak Lampir sengaja ngajak ribut, batinku saat Nita mengirimkan banyak sekali pesan. Pantas saja, wajah suamimu itu hitam, ada tompel di pipinya itu. Pasti tanda lahir bagi setiap siluman babi kan? Demi gaya hidupmu yang selangit, kamu rela melakukan persugihan. Ih, serem. Cari uang itu yang halal kenapa? Bisa membeli perhiasan dari hasil ngepet saja bangga. Saat aku membuka pesan lagi, wanita ini kalau tidak diladeni semakin menjadi-jadi. Aku harus memberikannya pelajaran. Oke, kalau kamu menganggapku melakukan persugihan, besok siap-siap saja kamu akan aku jadikan tumbalnya, ancamku. Setelah 2 centang biru, Nita langsung offline. Aku terbahak-bahak menertawakannya. Apakah dia benar-benar percaya ancamanku itu? Besok paginya, saat Bule Ipah ke warungku, mulut dowernya tidak bisa lagi dicegah. Ibu-ibu tahu tidak? Di kampung kita ini ternyata ada orang yang melakukan persugihan loh, ujar Bule Ipah. Mulai lagi deh, batinku. Semua wajah ibu-ibu itu menjadi penasaran. Siapa memangnya Bu Ipah? Tanya ibu-ibu yang lain. Itu orangnya yang lagi jualan di warung. Tunjuk Bule Ipah kepadaku. Hah? Masa sih dia? Ih, ibu mah dikasih tahu malah gak percaya. Emang benar Safia? Emang benar Safia? Kamu melakukan persugihan? Tanyanya. Kok nggak nyangka ya saya kalau kamu itu Kok nggak nyangka ya saya kamu itu kan masih muda. Mbok iya cari duit itu yang halal. Musrik itu namanya Safia, nggak bakalan berkah itu uangnya. Ah, dia mana tahu dosa Bu, nikah aja sama siluman babi ngepet. Makanya muka suaminya itu hitam, ujar Bule Ipah. Semua orang langsung melongo mendengar ucapan yang keluar dari mulut wanita parubaya itu. Aku mengepalkan tanganku, tubuhku terasa panas saat ada orang yang berani menghina pria yang menjadi suamiku. Suamiku itu bukan siluman babi, tekanku. Terus siluman apa dong? Monyet? Hahaha. Berhenti berbicara omong kosong, bentakku. Aku sudah tidak tahan lagi menahan emosiku. Aku maju lalu dengan berani menampar pipi kanannya. Plak! Beraninya ya kamu? Bule Ipah memegang pipinya kesakitan. Kenapa aku harus takut? Sedangkan Bule saja berani memfitnahku tanpa bukti, ucapku. Wajah Bule Ipah begitu memerah. Ia nampak tengah menahan emosinya. Kalau kamu tidak melakukan persugihan, lalu dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli set perhiasan itu? Tanyanya. Bule tahu sendiri kan, ada orang yang datang untuk memberikan perhiasan itu. Dia bilang apa Bule? Itu hadiah pernikahan untukku, jadi aku tidak membelinya. Tapi apa Bule? Kalau memang aku melakukan persugihan, pasti yang menjadi tumbal pertamanya itu Bule. Tapi nyatanya Bule masih hidup kan? Ucapku. Wajah Bule Ipah bak kepiting rebus. Ia menghentakkan kakinya, lalu pergi. Siang itu, saat aku hendak ke kamar sebentar, aku mendengar Mas Hanif sedang menelpon seseorang dengan serius. Lu jangan kesini. Kalau lu kesini, rencana gue bisa hancur, ucap Mas Hanif pada seseorang yang tengah berbicara di ponselnya. Please, lo jangan mengacaukan semuanya.
pinta Mas Hanif. Mas, panggilku. Mas Hanif nampak gugup. Rencana? Apa maksudmu rencana, Mas? Tanyaku. Oh, itu saudaraku rencananya mau ke sini, jawabnya gugup. Saudara, apa dia juga mirip sepertinya, yang seperti berasal dari alam setan belang? Atau dari jenis apa? Ah, nggak tahulah. Kamu punya saudara, Mas? Tanyaku. Punya, kami 2 bersaudara, jawabnya. Kenapa dia datang, Mas? Tanyaku. Aku jadi penasaran dengan wajah saudara suamiku itu. Apa bentuknya sama? Hari ini katanya, sebenarnya dia sudah mau hampir ke sini. Pim, suara klakson mobil terdengar dari arah depan rumahku. Aku berjalan ke arah depan untuk melihat siapa yang datang. Siapa yang bertamu, memakai mobil pula. Ini siapa? Tanyaku pada Mas Hanif yang mengekor di belakangku. Ini Fandi, saudara Mas, jawabnya. Mataku membulat kenapa mereka berbeda. Yang satu seperti pangeran istana, tapi yang satunya lagi kayak jongos kerajaan. Pria yang baru saja turun dari mobilnya terlihat menahan tawanya saat melihat wajah Mas Hanif. Apakah ada yang aneh? Lu ngapain pakai beginian? Tanya Fandi, lalu mencomot tompel di pipi Mas Hanif. Pluk, astagfirullah, itu tompel-tompelan. Aku terkejut bukan main. Ini wajah ngapain sih diitem-itemin? Tanya Fandi lagi. Kali ini pria itu ingin mengusap wajah Mas Hanif dengan sapu tangan miliknya. Namun dengan sigap, Mas Hanif menghindar. Gue sudah bilang, lu kesini cuma mau ngancurin rencana gue kan? Ujar Mas Hanif. Namun saudaranya itu malah tertawa, lalu mengalihkan perhatiannya padaku. Kakak ipar, kenalkan Fandi adiknya Mas Hanif. Ucapnya mengulurkan tangan padaku. Safia, ucapku membalas uluran tangannya. Dek, boleh saudara Mas tinggal beberapa hari di sini? Tanya Mas Hanif. Nggak apa-apa, asalkan dia kuat saja, jawabku. Maksudnya kuat apaan, Mbak? Tanya Fandi. Kuat kalau setiap hari harus panas telinga di sini, jawabku. Tidak lama dari itu, Nita datang dengan membawa kresek hitam. Wanita itu membuka isi kulkasku, lalu tanpa permisi memasukkan semuanya ke dalam kantong itu. Heh, pencuri! Teriakku. Gadis itu langsung menoleh menatap wajahku tak suka. Apa sih maksudmu? Tanyanya. Kamu pencuri, tudingku. Aku bukan pencuri. Aku hanya mengambil hak keluargaku di sini, ujarnya dengan berkacak pinggang. Ya kalau bukan pencuri tapi perampok. Setiap hari mengambil barang sembako warungku dan sekarang mencuri isi kulkasku, ucapku. Aku mendekati gadis itu, lalu merampas kembali kresek hitam di tangannya. Itu kan memang hak kami. Setiap isi kulkas kami kosong, maka kami akan mengambil isi kulkasmu. Toh memang selalu begitu kan? Dan lagi, apa gunanya kami punya saudara yang memiliki warung sembako, tapi pelit berbagi bahan sembako kepada saudaranya sendiri, ujar Nita dengan santainya, lalu kembali berusaha mengambil kresek hitam ini. Namun aku langsung menepis tangannya. Berbagi ya berbagi, tapi jangan semuanya diambil. Sadar diri dong, memangnya kamu itu punya hak apa dengan kulkasku ini? Aku yang membeli semua ini dengan uangku, tanpa ada sepeser pun uang dari keluargamu, jawabku. Jujur aku lebih baik tidak memiliki saudara macam dia. Punya saudara seperti ini hanya bisanya jadi penalu. Setiap hari selalu saja bikin darah tinggi. Nita, ibu suruh kamu ambil bahan makanan, malah ngobrol sama si Safia, ujar bule Ipah yang main masuk saja ke dalam rumah. Lalu dengan lancangnya ia mengulik-ngulik isi kulkasku. Kok tidak ada apa-apa sih? Ibu kamu belum belanja ya, Safia?
Tanya Bule Ipah padaku. Bu, tadi aku sudah mengambil dan memasukkan semuanya ke dalam kresek itu, Bu. Tapi dia malah merampasnya, kata Nita sengit. Safia, kenapa kamu merampasnya? Ayo kembalikan, ujar Bule Ipah tanpa rasa malu. Merampas? Kata merampas itu hanya untuk orang yang mengambil milik orang lain, ucapku. Kamu gak usah ngajarin bule ya. Kamu itu masih anak kemarin. Sedangkan bule ini lebih tua dan lebih tahu segalanya daripada kamu. Jadi apa yang dimiliki oleh kamu dan ibumu, itu juga yang akan menjadi hak kami sebagai saudaramu. What? Apa otak kalian sudah konslet? Sejak kapan harta saudara milik bersama saudara yang lain? Sesama saudara itu harus saling membantu. Jangan pelit-pelitlah kamu sama saudara sendiri. Ya sudah ini, ucapku, lalu menyerahkan satu bungkus sosis pada tangan Nita. Apa ini? Sentak mereka tidak terima. Ya katanya saling bantu. Ya aku bisa bantunya segitu. Lagian minyak beras kalian juga sudah diambil tadi pagi kan? Ucapku. Kami gak mau ini. Ayo kembalikan kresek hitam itu. Bule Ipah dan Nita langsung menyerangku. Mereka menarik kencang kresek hitam di tanganku. Zaman sekarang hebat ya, mencuri di rumah orang dengan terang-terangan, ujar Fandi. Pria itu tiba-tiba muncul di samping kiriku dan Mas Hanif di samping kananku. Kulihat tompelnya sudah dia pasang kembali. Alah, ini laki-laki masih nyamar saja. Padahal kan tadi aku sudah melihat penyamarannya, cuma aku belum tahu apa maksudnya dan akan menyelidikinya terlebih dahulu. Batinku. Tanpa sadar, aku menepuk jidatku. Kamu siapa? Tanya Nita. Bola matanya langsung berbinar-binar menatap wajah tampan Fandi. Perkenalkan, saya adik dari pria yang bernama Hanif ini, ujarnya. Kedua wanita itu saling berpandangan. Kami tidak percaya, mana mungkin si buruk rupa ini punya adik yang tampan seperti kamu, kata mereka. Fandi mengerutkan keningnya. Ia nampak kebingungan. Pria buruk rupa? Siapa? Tanyanya. Itu pria buruk rupa suaminya Safia, jawabnya. Kalian belum tahu seberapa tampannya kakakku ini. Kalau kalian tahu, mungkin mata kalian tidak akan bisa berkedip, ujar Fandi. Dan itu membuat kedua ibu dan anak itu tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Dia tampan? Mana mungkin? Kakakmu itu jelas-jelas si buruk rupa yang tidak akan bisa menjadi pangeran tampan, seperti di dongeng-dongeng. Ya sudah kalau tidak percaya. Suatu saat nanti, jangan sampai kalian malu dan menyesal ya, ucap Fandi. Aku terdiam mencerna perkataan adik iparku itu. Coba nanti aku cium Mas Hanif. Siapa tahu dia akan berubah menjadi pangeran. Tapi bukan pangeran jadi-jadian. Kami tidak akan menyesali ucapan kami, ujar Nita. Ya sudah, Nita, kita pulang saja yuk. Enak lama-lama mata ibu melihat pasangan buruk rupa ini, ejek Bule Ipah. Mending buruk rupa daripada kalian buruk akhlaknya, balasku tidak kalah sengit. Kamu? Teriak Bule Ipah. Apa? Bule gak terima? Tantangku berani. Sudah mbak, jangan diladeni dua lambe turah itu, ucap Fandi. Beraninya ya kamu sebut kami lambe turah? Siapa kamu di sini? Hah? Ujar Bule Ipah tidak terima. Ya kalau gak mau disebut lambe turah, lalu lambe apa dong? Lambe jamban, ucap Fandi. Sebutan lambe turah sepertinya memang cocok untuk mereka, ucapku semangat. Menyetujui nama baru yang dibuat oleh Fandi untuk mereka. Mereka nampak mencabikkan bibirnya. Raut wajahnya begitu sangat kesal. Dasar kamu lambe turah, gue tembak ya, dor dor dor, sambil bersenandung lagu yang sedang viral itu.
Semua orang terkecuali Mas Hanif yang menyaksikannya nampak tersenyum geli. Si tampan dengan pakaian necis ala CEO ternyata bisa ngelawak juga kayak sedang stand up. Tembak, tembak, dor, dor, dor. Fandi terus meliuk-liuk bagaikan cacing kepanasan. Tidak lupa tangannya terus menunjuk ke wajah Bulek Ipah dan Nita. Aku terbahak-bahak melihat tingkah absurdnya itu. Apa dia itu gila? Tanya Nita. Amit-amit, amit-amit. Ganteng-ganteng kok, tapi nggak waras. Umpat Bulek Ipah. Lalu menarik tangan anaknya pergi. Mereka pulang dengan wajah misu-misu. Selain tidak dapat apa yang mereka inginkan, mereka juga mendapatkan sindiran habis-habisan oleh adik iparku. Sudah pergi ya Mbak? Tanya Fandi. Aku mengangguk. Ada ya orang kayak mereka. Sudah nggak tahu malu, mulutnya pedes lagi. Mbak kalau ngadepin mereka pura-pura aja jadi orang gila, ujarnya. Maksudnya orang gila gimana, Fandi? Ya, iya, itu juga termasuk menghibur diri loh Mbak. Seperti apa yang tadi aku lakukan. Lihat kan, mereka kesal lalu pergi begitu saja, ujarnya. Benar juga, nanti aku coba deh, ujarku terkekeh. Fandi ini orangnya begitu berbeda dengan Mas Hanif, yang katanya kakak kandungnya sendiri. Bukan hanya sifatnya saja, namun wajah mereka juga berbanding terbalik. Fandi tipe orang yang ceria, bawel dan supel, berbeda dengan kakaknya, yang irit berbicara, dingin dan kaku. Aku curiga, apa mereka dari lubang yang sama, tapi dari batang yang berbeda? Tuk, aku memukul kepalaku. Kenapa otakku jadi berpikir yang tidak-tidak sih? Tapi ini kan gara-gara Mas Hanif juga. Kenapa dia begitu berbeda seperti siluman? Ya Allah, jangan sampai ini otak sama hati kualat. Please stop ya, seuzon sama suami sendiri.